Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gen Z yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalian buka TikTok ataupun Instagram. Dalam hitungan detik, kalian bisa melihat konten ustadz yang sedang berceramah, lalu bergulir ke video pendeta, lalu ke perayaan Nyepi, lalu ke vlog teman yang merayakan Imlek. Dunia digital adalah miniatur Indonesia yang sangat beragam. Tapi di balik kemudahan ini, algoritma media sosial menjebak kita di dalam ruang gelap yang hanya bisa mendengarkan suara yang sama, dan kita mulai percaya bahwa di luar kelompok kita semua adalah orang yang salah. Tantangan kita hari ini yaitu bagaimana menjadi muslim yang baik sekaligus warga negara yang baik di Indonesia yang plural. Selama ini kita salah paham tentang toleransi. Dalam Islam mengajarkan kita untuk melakukan toleransi aktif, yaitu bergerak, berdialog, bekerja sama, dan membangun proyek bersama. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arofu, bukan sekedar tahu nama, tapi budaya, pemikiran, tradisi, lalu menemukan titik temu bekerja sama dalam kebaikan. Contoh toleransi aktif yaitu duduk bersama teman yang beda agama untuk berbakti sosial, gotong royong, tanpa mengorbankan prinsip agama. Kita tetap muslim dan mereka tetap dengan keyakinannya, tetapi kita bisa bekerja sama dalam hal yang sudah disepakati. Memahami maqasid syariah dan konsep darurat. Dalam beragama, kita perlu paham prioritas. Para ulama merumuskan maqasid syariah. Tujuan utamanya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah tidak serta-merta menerapkan semua hukum yang kaku. Beliau mengizinkan Yahudi berpegang teguh pada kitab mereka selama tidak mengganggu stabilitas. Pentingnya konsep darurat dalam kondisi tertentu. Hal yang dilarang bisa diperbolehkan demi kemaslahatan bersama. Kita mungkin berbeda pendapat soal ucapan selamat hari Natal, tetapi kita juga sepakat bahwa membiarkan tetangga non-muslim merayakan hari raya dengan aman adalah bagian menjaga kerukunan. Kerukunan prioritas karena tempatnya kita tidak bisa hidup dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, membangun peradaban, melawan polarisasi, menjadi jembatan. Coba kita lihat media sosial kita, begitu mudah isu sara dihembuskan dengan memecah. Satu video pendek bisa membuat kelompok marah pada kelompok lain. Di sisi lain, generasi Gen Z punya peran yang sangat strategis. Gen Z bisa memilih jadi bagian masalah ataupun menjadi bagian solusi. Kita bisa menjadi jembatan. Saat isu sensitif, jangan sebarkan kebencian. Jangan bagikan konten provokatif tanpa klarifikasi. Jadilah penenang, pelurus, dan pengajak dialog. Rasulullah sebagai juru damai dikenal sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Ayo dengan penjelasan dan sumber yang terpercaya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, jagalah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Kita diperintahkan untuk adil kepada saudara sebangsa yang berbeda keyakinan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Indonesia adalah rumah kita bersama. Banyak kamar demokrasi yang berbeda, tapi tetap satu atap, yaitu Pancasila dan NKRI. Menjadi seorang muslim yang baik tidak harus memusuhi yang berbeda. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Mari kita bangun toleransi yang aktif. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk permusuhan. Jadi generasi perajut, bukan perobek. Generasi pemersatu, bukan pemecah. Karena kita tak ingin di akhirat nanti ditanya, mengapa diam saat saudara sesama manusia dihina hanya karena agamanya? Mari kita doakan bersama untuk negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.